Selamat datang di Gabut Nonton, teman-teman. Silahkan subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe ya silahkan. Nah, silahkan nonton bersama. Kuy. Halo dulur-dulur semua, apa kabar? Apakah wifi tetangga Anda aman? Apakah rokok kacang Anda sudah selesai? Ada di tangan Anda semua? Di sini aku akan bercerita tentang sebuah aksi di mana seorang raja pemanah asal Korea. Ya di sini nggak Korea Utara, Korea Selatan loh ya, bukan pasukan Kim Jong Un. Di sini tuh bercerita tentang di zaman dinasti yang lalu, di mana Korea itu sedang dilanda sebuah musibah. Musibah itu adalah inflasi pasukan Mongolia. Pasukan Mongol itu menginvasi daratan-daratan yang akan dilaluinya. Kali ini di daratan Korea. Nah, kisah dalam film ini tidak saja mengisahkan tentang inflasi yang dilakukan pasukan Mongol, tetapi ada sebuah perjuangan seorang kakak terhadap adiknya untuk diselamatkan. Bagaimana kisahnya? Masuk dulu intro. Plot dibuka dengan seorang pemandangan, di mana pemandangan di sini ada seorang anak kecil, perempuan dan laki. Nah, yang perempuan ini bernama Hyujin. Hyujin ini adalah plot tokoh utama juga. Nah, yang kedua adalah seorang kakaknya yang nanti akan menceritakan bagaimana kisah perjuangannya, bernama Hyugim. Nah, inilah tokoh utamanya juga loh. Di sisi lain kita akan ditunjukkan seorang anak laki-laki yang di sini adalah bernama seorang pangeran. Pangeran di sini adalah ya seperti pangeran pada umumnya. Di tempat ini Hyugim dan Hyujin, kakak beradik ini dipersilahkan tinggal. Nah, mereka tinggal seadanya. Pada saat sudah dewasa, kegiatan Hyugim itu adalah seorang pemanah dan berburu. Itulah kebiasaannya setiap hari, di mana ia berburu rusa bersama teman-temannya. Ya berburu rusa untuk dimakan pastinya loh ya, bukan untuk di yang lain. Setelah mendapatkan hasil buruan, mereka biasanya dibakar, dimakan bersama. Tetapi alangkah terkejutnya, tiba-tiba datanglah seorang pangeran. Di sini pangeran ikut bergabung bersama mereka, di mana mereka segan. Tetapi di sini pangeran ingin mengajak Hyugim untuk makan bersama, meskipun wajahnya seperti ada maunya. Dari tampangnya ya ada maunya lah. Hyugim yang diajak oleh pangeran cukup sangat senang bukan main, di mana dia melihat keelokan para penari yang menari sana dan menari ke sini. Nah, Hyugim tidak sadar bahwasanya ini sangat menyenangkan sekali di hatinya, hingga terjadilah sebuah percakapan yang sungguh sangat membuat Hyugim bengong, di mana Hyugim tidak pernah terfikir bahwasanya pangeran mencintai adiknya yang semata wayang, di mana penawaran itu tidak mungkin ia tolak begitu saja. Permintaan pangeran tidak terelakkan, akhirnya pernikahan pun diadakan, di mana pernikahan ini yaitu Hyujin, adiknya dari Hyugim, menikah dengan seorang pangeran. Ya bagaimana kan, namanya seorang pangeran yang meminta. Sultan mah bebas mau minta apa mah, ya pasti keturutan. Namanya juga seorang pangeran, di mana pernikahan ini berjalan dengan sangat lancar. Pada saat Hyugim sedang berlatih memanah di hutan sendirian dan memanah tanpa kawan, saat mencabuti anak panah yang tertancap di berbagai tempat, ya berbagai tempat loh ya. Di sini Hyugim tanpa sengaja melihat sebuah pasukan yang begitu banyak, yaitu pasukan Mongol menyerang kerajaan. Di sini terjadilah sebuah percekcokan yang cukup sangat merepotkan, di mana pasukan Mongol yang tiba-tiba menyerang tanpa persiapan yang cukup matang. Akibatnya dengan pasukan infanteri berkuda yang cukup banyak membuat pasukan kerajaan kocar-kacir dan menjebol pertahanan. Di sini pada saat Hyugim ingin kembali, ia terhalang oleh pasukan Mongol. Dengan segenap jiwa dan raga, Hyugim pun lari. Tapi pada saat pasukan itu Mongol pulang, ia akhirnya moke, ya mati. Tanpa
berpikir lama, pasukan Mongol mulai mengejar Hyugim. Dengan semangat 45-nya, Hyugim lari dari kejaran para penagih hutang yang mengejarnya untuk selamat dari mereka. Di sisi lain, di mana di kerajaan telah terjadi pembantaian dan penyekapan, di mana semua orang di sini disandra, ditawan seluruhnya oleh pasukan Mongol. Oh ya, aku lupa mengenalkan, ini adalah Lek Junet ya. Nah, Lek Junet ini bersama ini rajanya. Mereka ini bersaudara. Di sini sang raja sangat berterima kasih kepada pasukan Mongol yang dipimpin oleh Lek Junet, di mana dia sangat bangga karena telah melakukan invasi. Di sisi lain, pada saat Hyugim kembali, semuanya telah tiada dan hangus semua. Di sisi lain, kita diperlihatkan di mana kerajaan pangeran itu semuanya ditawan habis-habisan. Di tempat lain, tiba-tiba seorang pasukan berkuda jatuh dan satu pemuda berkuda terpanah, di mana ini semua perbuatan Hyugim, di mana ia menuntut balas dendam akibatnya. Lanjut. Nah, di tempat lain para wanita cantik dan berseksi berwajah paras cantik ditawan dan diserahkan ke raja untuk melayani nafsunya. Sedangkan Lek Junet sedang mendengarkan keluh kesah seorang prajurit yang hampir mati oleh panah Hyugim, tapi ia dibiarkan. Sedangkan untuk para laki-laki yang tua maupun ibu-ibu tua, semuanya dikumpulkan, diperintahkan untuk mereka lari dari tempat ini. Mereka pun lari terbirit-birit untuk dibebaskan. Tetapi semua itu hanyalah bualan sia-sia. Di mana pasukan Mongol berburu mereka ibarat binatang. Mereka dibantai satu persatu. Di sini pangeran mengambil inisiatif mengompor-ngompori semuanya. Pangeran akhirnya menunjukkan taringnya dan menentang pasukan Mongol. Di sini pasukan Mongol bertarung dengan pangeran dan akibatnya pangeran dapat menang dan seluruhnya menjadikan sebuah perlawanan di mana situasi tidak kondusif, di mana Hyugim tiba di saat sana semuanya sudah kocar-kacir, pasukan Mongol ditentang oleh para tawanan. Akhirnya Hyugim dan pangeran dapat mengalahkan pasukan Mongol. Di sini Hyugim dan pangeran ingin menyelamatkan adiknya dan dibantu oleh dua orang pengawal. Di sini kita dapat melihat perjuangan kakak yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan adiknya dan termasuk istri pangeran. Minum dulu. Lanjut. Di sini Hyujin sedang berhadapan dengan raja pasukan Mongol. Dia tidak mau memberikan segalanya kepada raja. Dan meskipun raja membujuknya dengan segala cara, tiba-tiba kakak Hyugi menodongkan sebuah pisau di leher pasukan raja Mongol. Ya, ini seperti pisaunya mak gua di dapur lah kayaknya. Nah, di sini akhirnya Hyugim dapat melihat adiknya dan pangeran dapat melihat istrinya. Tanpa berpikir lama, raja Mongol ini langsung dibuntel baju, langsung disiram oleh minyak. Nah, disiram minyak ini tujuannya adalah agar Hyujin dan pangeran dapat kabur. Dan kita tunggu-tunggu tanpa berpikir lama, keluarlah zombie berapi-api. Sebenarnya ini adalah sebuah raja Mongol yang dibakar oleh Hyugim. Di sini Hyugim bertemu dengan dua pengawalnya waktu berangkat bersama pangeran tadi, di mana dijelaskan di mana-mana sudah dihadang pasukan Mongol. Pada saat mereka sembunyi dan melihat pasukan Mongol tanpa didasari, mereka dipanah. Ini panah kayak macam kan peluru bor. Pada saat mereka sedang dikejar-kejar di mana-mana di hutan, terjadinya baku lempar panah jual panah. Di sini yang mengakibatkan Hyugim dan dua pasukan terpukul, yang dimana satu pasukan harus ditinggalkan, dimana dia telah terluka dan akan tewas. Ya memang tewas. aduh ya tewas. Kenapa gue jelasin lagi ya kalau ditewas ya. Sedangkan satu temannya lagi pada saat ingin membunuh pasukan Mongol yang lain, dia dibantai oleh Lek Junet, kepala pasukan Mongol. Di sisi lain, pengejaran terhadap Hyugim sangatlah ekstra.
di mana seluruhnya memanai Hyugim yang sedang terjebak di seberang bukit. Nah, mereka semua loncat dengan gaya pasukan elit yang terbang. Tetapi pada saat mereka terbang untuk kedua kalinya, nah, pasukan ini terpanah dan sebenarnya Hyugim ingin membunuhnya si Lee Junet ini, tapi tak tega karena tidak secara kesatria. Hyugim pun berlari ke sana kemari dikejar pasukan Mongol, yang dimana ia terjebak di suatu lembah dan ia berteriak-teriak terus menerus tanpa berpikir lama karena dia tersudut. Tak dipikir pasukan Mongol ini sengaja terpancing yang dimana mereka diajak duel. Sebenarnya di sini sebuah jebakan di mana di sini adalah sarang harimau. Pasukan Mongol di sini dihabisi satu persatu oleh harimau, di mana harimau ini cukup sangat buas sekali. Di sisi lain, Hyugim sengaja memancing semuanya dan menghabisi pasukan Mongol satu persatu. Dan pada ujungnya mereka tewas semua. Akhirnya Hyugim dapat menghirup udara bebas karena selamat dari kejaran. Di padang suatu rumput, Pangeran dan Hyujin sedang melihat Hyugim yang selamat dari pertempuran. Akan tetapi Lee Junet belum mati ternyata dan memanah Hyugim. Akan tetapi itu hanya mengenai sebuah kudanya, yang akibatnya Hyugim tersungkur ke tanah. Nah, padahal di sini pangeran telah membidik si Lee Junet pasukan Mongol, akan tetapi entah mengapa dia ini malah kalah dan ujung-ujungnya pangeran malah tertusuk panah sendiri dan tertembak gitu loh. Ya nggak masuk akal. Di sini akhirnya si Hyujin disandra oleh Lee Junet. Tanpa berpikir lama dengan perjuangan penuh semangat 45, Hyugim memanah dan akhirnya tepat sasaran. Nah, akhirnya Lee Junet tumbang dan Hyujin selamat. Tetapi Hyugim sekarat dan tewas. Ya, akhirnya Hyujin selamat dan pengorbanan kakaknya pun selesai. Di sini dijelaskan bagaimana film ini menceritakan kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya sungguh besar dan tamat. Ending yang menyedihkan.